Ini dia 3 cara umum yang wajib kamu ketahui dalam menyimpan aset kripto kamu, dan sebenarnya strategi apa yang dapat kita lakukan dalam menyimpan aset kripto kita. Simak terus video ini sampai selesai. Hai, kenalin, aku Ardi, host di sini. Selamat datang di channel CryptoPert, channel di mana kita bakalan bareng-bareng belajar ilmu seputar tentang kripto dan juga keuangan. Berbicara soal penyimpanan ataupun menyimpan aset kripto, umumnya itu ada 3 cara. Yang pertama adalah kamu mempercayakan di exchange untuk menyimpan aset kripto kamu. Namun kelemahannya, sebab ini exchange, maka pemilik ataupun pihak exchange-nya saja yang dapat mengetahui, ataupun ya istilahnya kalau misalnya exchange tersebut berulah dalam artian tidak dapat lagi dipercaya, itu kemungkinan aset kripto kamu bakalan raib ataupun hilang. Bisa kejadian sama dengan salah satu exchange ternama di dunia, yakni FTX, dan ya Alameda Research-nya, yang dimana pemiliknya yakni Samuel Bankman-Fried itu menyalahgunakan dana dari para investornya lah, seperti itu. Jadi orang-orang yang membeli aset kripto di exchange-nya itu dananya digunakan ataupun disalahgunakan, dan sehingga pada akhirnya FTX di cabang Bahamas itu bangkrut, dan tentunya sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang sudah percaya akan FTX itu sendiri. So, untuk tidak kejadian seperti ini, alangkah lebih baiknya sebenarnya jangan percaya exchange manapun. Namun ya, untuk kita yang pemula yang duitnya biasa-biasa aja, alangkah lebih baiknya kalau kita menaruhnya dulu terlebih dahulu di exchange tertentu yang kita yakin, kita rasa percaya, untuk kalau dana uang kita masih belum banyak. Namun nantinya pada saat sudah banyak, barulah kita bisa melangkah ke cara penyimpanan yang lain. Oke. Selanjutnya, cara yang kedua untuk menyimpan aset kripto adalah dengan menggunakan hot wallet seperti MetaMask, Coinbase, dan yang lainnya. Dan ya, bisa dikatakan kekurangan ataupun kelebihan mungkin ya. Kalau kelebihannya, transaksi bisa cepat dengan menggunakan hot wallet itu sendiri. Namun kelemahannya, karena dia terhubung secara online, kurang lebih juga dapat berpotensi untuk bisa kena hack lah, seperti itu. Kalau misalnya kalian mungkin pada saat mengkoneksikan akun kalian, misalnya MetaMask kalian, lalu mungkin mengklik sembarangan link seperti itu, besar kemungkinan juga akun kalian itu bisa diretas di hot wallet tersebut. Meskipun ya, kalau hot wallet itu pakai seed phrase juga, biasanya terdiri dari 12 kata. Dan itu mungkin bisa dikatakan kelemahan dari menggunakan hot wallet, karena dia terkoneksi ke internet lah, seperti itu, 24 jam. Dan selanjutnya, cara yang ketiga, ini yang kurang lebih paling banyak disarankan dan paling aman, yakni memakai cold wallet. Jadi tadi itu adalah hot wallet, sekarang cold wallet. Jadi cold wallet ini itu kita harus terlebih dahulu membeli fisiknya. Jadi contohnya yaitu ada Ledger, biasanya juga banyak yang menggunakan Tracer seperti ini, dan yang lainnya. Namun yang paling umum itu biasanya memakai Tracer dan juga Ledger, tipe-tipe tertentu. Ya, ini yang paling aman. Kenapa disebut paling aman? Soalnya menggunakan cold wallet itu kita nggak harus terkoneksi ke internet selama 24 jam. Dalam artian, dengan adanya benda sekecil ini, itu kita sudah dapat menyimpan aset kripto kita dengan lebih aman. Yang penting, yang paling pasti, kalian harus mengingat seed phrase kalian. Kalau kalian lupa, ya sudah, wassalam. Aset kripto kalian ya nggak akan ada bisa
membantu kalian lah untuk mengembalikannya selain dari kalian sendiri. Jadi kuncinya tulis. Banyak juga sih yang nggak menyarankan ini, tapi minimal kalian dapat menuliskan seed phrase kalian terlebih dahulu di kertas. Jangan ditulis manual secara maksudku tidak ditulis manual di laptop seperti itu. Mendingan kalian tulis manual di kertas langsung, jangan terhubung ke teknologi seperti ya komputer ataupun dan yang lainnya lah, intinya seperti itu. Tulis di kertas, lalu kalian duplikat kertasnya, dan alangkah lebih baiknya kalau kalian ya misalnya kalian mempunyai 10 rumah, masing-masing rumah kalian boleh simpan kertas seed phrase tersebut, disembunyikan di area yang cuma kalian yang tahu lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Ini tergolong lebih aman dan banyak yang menyarankan, namun alatnya itu bisa dikatakan cukup mahal juga, dan ini baru disarankan menggunakan cold wallet ketika dana kalian itu bisa dikatakan sudah tergolong besar, mulai angka ratusan juta mungkin bahkan sampai miliaran. Kalau kita yang belum sampai di level itu, cukup di exchange saja terlebih dahulu ataupun menggunakan hot wallet itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cara pertama kita menyimpannya di exchange, cara kedua kita menyimpannya di hot wallet seperti MetaMask, Coinbase, dan yang lainnya. Cara ketiga yakni menyimpannya menggunakan cold wallet. Sebenarnya masih ada cara yang lain, namun yang paling umum dan kurang lebih terbukti aman, kurang lebih ya ketiga inilah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana strategi untuk kita-kita yang pemula ceritanya dan mungkin takut ya kejadian seperti FTX tadi, salah satu exchange ternama dan terbesar di dunia selain daripada Binance itu sendiri ya. Kalau kita tidak ingin terkena seperti itu, strategi yang dapat kita lakukan adalah menyimpan aset kripto kita jangan cuma di satu exchange tertentu. Jadi intinya kita harus mendiversifikasi aset kripto kita ke berbagai exchange. Jadi kalian alangkah lebih baiknya jangan cuma menggunakan satu exchange tertentu. Cobalah buat akun di beberapa exchange yang lain. Kalau di lokal itu sendiri biasanya kita pakai Indodax, Toko Kripto, ataupun Pintu, Reku, dan yang lainnya. Intinya kalian membuat akun di masing-masing exchange seperti itu kalau ingin membuat rasa aman tersebut bisa lebih kalian yakin lah seperti itu. Intinya jangan percaya ke exchange manapun. Namun kalau kita dananya masih kecil, kita nggak perlu dulu sampai memiliki yang namanya cold wallet. Tapi kalau kalian memang mampu ya boleh-boleh aja. Namun kalau aset kita masih kecil, kayak belum saatnya lah, intinya seperti itu. Kita cukup percayakan saja dulu ke exchange, tapi jangan percaya ke exchange 100%, intinya seperti itu. Oke, jadi itulah tadi kurang lebih bagaimana cara kita untuk menyimpan aset kripto kita. Ya, intinya kurang lebih ada 3 tadi. Yang pertama menggunakan exchange, namun yang aku sarankan di sini jangan percaya 100% akan exchange tertentu. Takut-takutnya bakalan kejadian lagi seperti FTX seperti itu. So untuk lebih amannya, strategi yang dapat kalian lakukan, kita yang pemula yang duitnya belum seberapa, kita bisa mendiversifikasikan terlebih dahulu aset kripto kita di berbagai exchange yang ada. Intinya untuk menumbuhkan rasa aman di dalam diri kita akan aset kita lebih aman. Jadi misalnya amit-amit satu exchange bangkrut ataupun mungkin menyalahgunakan dana kalian, itu kalian masih ada cadangan-cadangan di exchange yang lain. Meskipun regulasi di Indonesia untuk exchange itu sendiri tergolong cukup aman ya, intinya seperti itu. Soalnya dana nasabah itu nggak dipegang langsung oleh exchange tersebut. Pasti ada sekian persen yang
wajib dikustodikan lah, seperti itu. Ya, yang aku dengar dari Pak Oscar, pemilik Indodax itu, ya kurang lebih seperti itulah. Intinya dana nasabah itu nggak langsung sepenuhnya dipegang oleh exchange tersebut. Soalnya regulasi di Indonesia itu mewajibkan setiap exchange itu menyimpan dananya lagi di custody yang lebih terpercaya lagi. Jadi kalau misalnya pihak exchange-nya ingin macam-macam, itu nggak bisa, ataupun ingin menyalahgunakan uang masyarakat, itu nggak bisa seenaknya lah, seperti itu. Intinya seperti itu. Dan yang kedua tadi, menggunakan hot wallet. Ya, kelemahannya ya karena dia online 100%, dalam artian 24 jam lah, intinya seperti itu. Susah juga sih sebenarnya kalau ingin dikatakan diretas seperti yang aku katakan tadi, itu cukup sulit juga sih sebenarnya. Cuma kasus-kasus tertentu lah, intinya seperti itu. Palingan di kondisi kalian apes lah, intinya seperti itu. Misalnya kalian mengkoneksikan akun MetaMask kalian, dan secara tidak langsung juga kalian misalnya lihat di Twitter semacam airdrop lah, seperti itu. Lalu kalian diminta untuk menghubungkan wallet kalian, padahal info dari yang di-share di Twitter atau di X itu belum tentu benar adanya. Jadi pada saat kalian mungkin mengkoneksikan wallet kalian ke link yang sudah disiapkan oleh peretas tersebut, pada saat sudah terkoneksi, maka ya aset kripto kalian lah yang akan diambil, bukannya kalian yang dapat airdrop, tapi aset kalian yang bakalan diambil. Itu ya cuma kemungkinannya kecil sih, intinya seperti itu. Yang penting kalian lebih hati-hati lagi, apalagi dalam bersosial media. Jangan karena ada penawaran ini terus kalian langsung main klik link aja seperti itu. Awas, hati-hati, oke? Itu hot wallet. Dan untuk yang lebih baiknya lagi, cara yang ketiga tadi, yakni menggunakan cold wallet, yang dimana cold wallet ini tergolong lebih aman soalnya dia offline dan nggak harus online. Onlinenya cuma pada saat kita ingin mengirimkan, misalnya dari exchange tertentu, lalu kita ingin masukkan ke dompet cold wallet kita, entah di Trezor ataupun di Ledger Nano X, dan ya tipe-tipe tertentu yang lain lah, intinya seperti itu. Nah, kalau setelah kalian mengirimkannya, ya nggak harus di online kan lagi, tinggal kalian cabut dari komputer kalian dan kalian dapat memegangnya dan bawa kemanapun kalian pergilah, intinya seperti itu. Itu yang lebih aman. Jadi itulah topik pembahasan kita di video kali ini. Semoga kalian yang mungkin pemula mengetahui lah intinya bagaimana caranya kita menyimpan aset kripto yang benar. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bawah. Dan kalau kamu ada tambahan, silahkan tuliskan tambahan kalian di kolom komentar bawah. Dan untuk kamu yang suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like-nya. Dan jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah, beserta tombol loncengnya, agar pada saat aku upload video ke depannya, itu kalian gak ketinggalan informasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.